Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Ramadan. Saya Ayu Wulandari ya. Saya Ejisa Putri Salsabila. Ikut kelompok kita yuk untuk mewawancarai atau bagaimana sih cara mengelola dam pleret ini. Dam Pleret 1904. Tahu nggak sih guys, dam pleret ini peninggalan zaman Belanda loh. Dam pleret adalah warisan cagar budaya peninggalan Belanda yang dibangun sekitar tahun 1904 untuk irigasi pertanian. Siapa saja pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan dam pleret? Untuk damnya ya yang jelas ya Dinas PU untuk damnya. Untuk kewilayahan dari kepala desa ya. Untuk destinasinya sementara ini Darwis ya. Untuk ketuanya Bapak Heru. Untuk kita ini sebagai anggota lah. Gitu. Tugas pengelola dam pleret ini. Untuk pengelolaan yang pertama kita fokus ke pemberdayaan masyarakat, itu tujuan utamanya ya, pemberdayaan masyarakat. Kedua konservasi lingkungan. Kalau kita kan di lingkungan dam ya, lingkungan dam ya. Untuk tujuannya kita memberi dampak kepada masyarakat, khususnya dampak ekonomi, memberi dampak ekonomi tambahan untuk masyarakat gitu. Itu saja. Apa yang sering dihadapi dalam mengelola dam pleret? Untuk kendala yang pertama, yang pasti ya untuk masyarakat yang ada yang pro dan yang kontra gitu. Itu solusinya ya kita ya itu ya, kedua akses ya. Untuk solusinya yang apa? Yang untuk itu kita mengadakan sosialisasi itu aja. Seperti itu. Akses untuk mobil memang agak kesulitan. Tapi untuk sepeda bisa. Seperti yang banyak yang rasakan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ya. Apakah struktur organisasi bidang ini itu ada pergantian per tahunnya atau tetap gitu? Untuk per tahunnya ada, pastinya ada. Jadi per tahun ya? Iya. Pergantian. Enggak per itu. tahun. 5 tahun ya. Iya. Per 5 tahun pergantian ya. Untuk yang sekiranya kurang maksimal kita ganti gitu. Oh, Kalau yang sudah maksimal kita lanjutkan supaya hasilnya lebih baik gitu. oh jadi ada evaluasi gitu Pak? Betul. Ya. Oke. Apa yang membuat dam ini menarik bagi pengunjung gitu? Jadi yang pertama dam ini kan peninggalan Belanda ya. Mungkin itu salah satu ikon bagi kita. Yang keduanya tentunya produk ataupun atraksi yang ada gitu. Misalnya seperti pertanian, perkebunan seperti yang banyak lihat itu ada dam kristal. Untuk atraksi Ada kolam, ada fly fox ada di sini. ada panah. Ada Iya. jembaringan. Jadi terus di dam pleret ini digunakan untuk apa saja gitu? Selain buat wisatawan gitu, bagi masyarakat sekitar. Untuk yang tujuan kita yang utama itu kemarin kita sudah laksanakan sampai saat ini eduwisata Juga bisa punya hajatan, bisa dipakai di sini. Oh, bisa nyewa gitu ya, Pak kita ya? sewa ya. Atau apa wedding ya. Jadi bisa Oh jadi ya di sini ya juga apa sering digunakan untuk anak-anak SMA SMP acara itu loh, seperti Kartinian itu pakai apa itu, pakai kartu foto-foto di sini. buat foto di rumah adat Iya, gitu iya, ya. iya. Juga dipakai apa video sejarah juga. Secara
Ya, karena kan yang menarik juga rumahnya gitu Ya. kan. cukup ramah ini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu ialah apa sih manfaat dam pleret bagi masyarakat sekitar menurut Bapak? Untuk manfaat dam pleret ya dari segi ekonomi ya, itu tadi membantu menambah pendapatan untuk masyarakat ini, seperti ibu-ibu UMKM gitu. Kalau UMKM di sini itu per tahunnya kalau hari itu Pak, Menjelang bulan puasa. menjelang bulan puasa, di sini kan bisa digunakan untuk buka bersama. Bisa. Kita istilahnya gini Mas, istilahnya kafe tanpa dapur itu loh. Oh, iya. Orang datang ke kita pesan makan apa saja, nanti kita pesannya ke masyarakat ibu-ibu UMKM. Yang Ya, buat ya makanan dulu. Ya kita sudah kita kumpulkan ya. Oh, berarti nanti bagi hasil gitu Pak? Iya, Ya. seperti itu kira-kira. Untuk menu sudah kita sampaikan, untuk orang per orang menunya tidak sama. Jadi kalau maunya pesan ini ibu ini, kalau pesan ini ibu ini gitu. Kalau ingin memesan kayak gitu apakah harus menghubungi dulu atau langsung datang saja? Pesan dulu. Langsung saja. Iya, pesan dulu menghubungi kita gitu. Oh, nggak bisa langsung datang ntar gitu. Nggak bisa. karena sajiannya nggak mendata. Iya, nggak semua. Nggak tersedia Iya, nggak langsung tersedia. gitu ya. Kalau ada order baru kita besar ke Iya. masyarakat. Kalau kebetulan ada yang apa siap, nggak masalah gitu. Seperti itu. Jauh ini kan belum ada yang siap gitu ya kalau mendadak. Iya, maksudnya belum siap itu menunya itu Mas. Kalau yang siap apa, yang pesan dulu kan menunya ini, jumlahnya sekian. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Iya. Itu ada selain sebagai bendungan, dam pleret ini apa aja sih yang ada di dam pleret ini? Untuk dam pelerenya fungsi utama untuk mengaliri sawah. Iya, itu mengaliri sawah. Yang kedua itu tadi bendungan tadi kan peninggalan Belanda. Jadi dari segi apa itu? Sejarahnya masuk. Namanya aja Dam Pleret 1904. Kalau dam ini kan identik dengan pembangunan dari Belanda. Dan Waktu bangunnya mungkin 1904 itu Mas. Ada prasastinya di sana. selain dari untuk mengaliri sawah dulu itu untuk keperluan air di itu pabrik sebelah itu, pabrik benang itu, yang ini sebelah itu Dialirkan ke sana. ya untuk mungkin apa tadi? Buat apa itu? Pemadaman ada juga. Satu. Iya, tandon air untuk keperluan di pabrik ini. Sampai sekarang masih digunakan Pak ya? Tapi enggak seperti dulu sekarang. Para wisatawan ini bisa mandi di dam pleret ini atau bagaimana? Nggak bisa. Kalau mandi ya bisa saja, cuman Asal bisa berenang gitu. iya, kalau safety-nya kan nggak bisa kita menjaga untuk di damnya. Ya kalau mereka pesan dulu apa keperluannya apa seperti yang tadi apa wisata nanti kan keperluannya apa saja, apa tubing, apa Kampung. renang gitu kita siapkan safety-nya dan segala macamnya. Jadi tetap Ya istilahnya kita ini apa ya, istilah kata orang itu palu gada. Kalau apa yang lu mau kita ada gitu, kita siapkan gitu. Ya. Tapi kalau tiap harinya ya dipakai masyarakat untuk ada yang mandi di sungai memang. Itu apa Teman-teman apa karena nih? kearifan lokal, Kearifan lokal. nggak bisa ditinggalkan itu. bisa mancing di sini Oh, tapi kalau Bisa. mancing bebas, Nggak perlu bayar gitu. nggak usah. Cuman ya itu aja. Settingnya tuh Mas, kan kalau kita kan berdekat dengan alam gitu ya. Itu yang perlu kita perhatikan itu aja. Untuk keselamatan. Selamatan. Selamat. Banjir. Kalau di sini mancing itu sampai jam 1 malam, 12 malam gitu. Dari orang dari luar
sini. apalagi kalau musim hujan ini. Waktu banjir datang kan nggak tahu kita. Tapi bisa banjir tak Pak Di? Bisa, Bisa. bisa. Nanti kan ada petugasnya. Nah, kalau contohnya itu kalau dinaikkan tadi masalah ini itu banjir dibuka pintu barangnya itu. Kalau sudah enggak banjir ditutup lagi. Air dam pleret ini dari mana ya? Untuk aliran dari Hilirnya ya, hilirnya. dari Rumah abang ini. Jaya ke atas lagi ke Cebon Bawang gitu loh. Belakangnya Kebun Raya. Iya. Purwodadi ya. Jauh berarti ya? Jauh. Kita wisata desa 2023 kita dinobatkan menjadi desa wisata Bupati yang sekarang ini. Nah, ini adalah karena ini milik warga sekitar, milik petani. Tujuan kita cuma menjual paket wisatanya aja. Jadi ada kolam, ada edukasi jamur tiram, ada peternakan, ada agro yang di belakang ini sebagai milik masyarakat. Kita lembaga kita cuma menjual paket wisatanya aja dan memberi pengarahan kepada warga, kepada masyarakat terkait wisata seperti itu. Jadi yang mulai yang peternakan yang di sini itu semuanya itu milik warga. Kita sama.